Pernah nggak sih kamu garuk-garuk kepala ngeliatin pergerakan harga saham, kadang hijau, kadang merah, rasanya kayak misteri yang rumit banget. Tapi, gimana kalau aku bilang, di balik semua keruwetan itu, jawabannya sebetulnya cuma satu dan sangat sederhana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin, kamu buka aplikasi investasi, terus lihat saham incaranmu lagi ijo royo-royo, naik 5%. Wih, seneng banget kan? Tapi besoknya nggak ada angin, nggak ada hujan, harganya malah anjlok. Bikin pusing, bikin frustrasi, dan pastinya bikin kita nanya-nanya. Terus besoknya lagi, wah siapa yang tahu. Nah ketidakpastian inilah yang bikin banyak dari kita mikir, sebenarnya siapa sih yang ngendaliin ini semua? Oke, untuk mulai, mari kita bahas dulu nih, siapa aja sih yang biasanya jadi kambing hitam atau dalang di balik semua pergerakan harga ini? Banyak banget loh yang percaya kalau pasar ini dikendalikan sama kekuatan-kekuatan besar yang nggak kelihatan. Ada yang nunjuk bandar, ada juga yang nyalahin para analis dengan prediksi-prediksi mereka, atau bahkan orang dalam yang katanya punya info rahasia. Nah, ini dia yang seru. Sebetulnya, semua pihak tadi itu cuma lapisan luarnya aja teman-teman. Mereka memang punya pengaruh, tapi mereka bukanlah akar penyebabnya. Jadi, kalau bukan mereka, terus apa dong? Jawabannya, ternyata cuma satu hukum ekonomi yang super fundamental yang jadi dalang dari semuanya. Mari kita lihat. Namanya adalah hukum penawaran dan permintaan, atau kalau kerennya supply and demand. Gini deh gampangnya, harga sebuah barang itu ditentukan oleh seberapa banyak barangnya ada dibanding seberapa banyak orang yang pengen punya barang itu. Ini berlaku buat semuanya loh, dari rumah, emas, sampai harga cabai di pasar. Oke, catat baik-baik ya. Dalam konteks saham, aturannya gini. Kalau yang mau beli lebih banyak daripada yang mau jual, harganya udah pasti akan naik. Dan sebaliknya, kalau yang mau jual lebih bejibun daripada yang pengen beli, ya udah harganya pasti bakal turun. Simple banget kan? Beneran sesimpel itu. Biar makin kebayang, kita pakai analogi ya. Coba bayangin kamu lagi jual sepatu limited edition yang langka banget, terus yang ngantri mau beli ada 10 orang. Semuanya ngebet pengen punya. Kamu sebagai penjual bisa dong naikin harganya? Pasti bisa. Kenapa? Karena permintaannya tinggi banget. Nah, prinsip inilah yang terjadi di pasar saham. Setiap detik, setiap hari. Oke, logis. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin orang-orang itu tiba-tiba rame-rame pengen beli atau malah rame-rame pengen jual satu saham? Nah, disinilah kita bisa lihat pemicu-pemicunya. Di satu sisi, orang jadi pengen beli, permintaan jadi naik. Biasanya karena ada kabar bagus, perusahaan untung gede, bisnisnya ekspansi kemana-mana, pokoknya masa depannya kelihatan cerah banget deh. Sebaliknya, orang-orang bakal buru-buru jual, penawaran jadi banyak kalau ada berita jelek, kinerjanya anjlok, atau ya simpel aja, mereka ngerasa harganya udah ketinggian. Tentunya keputusan beli jual ini nggak cuma soal perusahaannya aja, ada juga gambaran besarnya. Gimana kondisi ekonomi negara, terus kebijakan suku bunga dari bank sentral, sentimen pasar secara umum, bahkan gosip-gosip atau rumor yang lagi beredar. Dari sini, kita bisa mulai melihat sesuatu yang lebih dalam lagi tentang apa itu pasar saham sebenarnya. Ini nih yang harus kita ingat banget. Semua grafik canggih, indikator warna-warni yang kamu lihat itu bukan penyebab harga naik turun. Sama sekali bukan. Itu semua cuma rekaman, cuma jejak digital dari jutaan keputusan yang dibuat oleh kita, manusia. Jadi, kalau kamu lihat satu batang lilin atau candlestick di grafik, itu sebenarnya lagi cerita loh. Cerita tentang pertarungan sengit antara sekelompok orang yang optimis, yang mutusin buat beli, lawan sekelompok orang yang pesimis, yang mutusin buat jual. Semua dalam satu periode waktu. Dan ini membawa kita ke inti dari semuanya. Lupakan dulu deh angka-angka, robot trading, dan hal-hal teknis lainnya. Karena pada dasarnya, pasar saham itu adalah pasar manusia. Pasar ini digerakkan oleh sesuatu yang sangat manusiawi. Harapan kita akan untung, rasa takut kita kalau rugi, dan ekspektasi kita semua secara kolektif. Jadi, kalau dari semua obrolan kita hari ini, kamu cuma boleh ingat satu hal, ingat ini aja. Kalau permintaan, alias jumlah orang yang pengen beli, lebih besar dari penawaran, alias jumlah orang yang pengen jual, maka harga udah pasti naik. Titik. Dan sebaliknya, kalau penawaran lebih gede dari permintaan, harga pasti turun. Ini adalah hukum alamnya pasar.
Ini keren banget loh kalau kita pikir-pikir. Artinya, semua analisis saham yang rumit itu, mau itu fundamental, teknikal, apapun namanya, tujuannya cuma satu, mencoba menebak kira-kira di masa depan bakal lebih banyak nggak ya orang yang mau beli saham ini? Itu aja intinya. Nah, sekarang aku mau nanya ke kamu. Setelah kita bedah semua ini, menurut kamu pribadi nih, faktor apa sih yang punya pengaruh paling besar dalam memicu kenaikan harga sebuah saham? Apakah karena berita heboh, kinerja perusahaan yang solid, atau jangan-jangan cuma sentimen dan psikologi pasar aja? Coba deh, tulis pendapat kamu, aku penasaran banget pengen tahu.